Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, kita kesampingkan dulu kabar mengenai Bojan Hodak yang kabarnya atau dirumorkan menjadi pelatih kepala tim nasional Indonesia. Nah, ini juga sudah mulai dibantah satu persatu gitu ya. Mulai dari asisten pelatih Igor Tolik, mulai dari pemain, lalu juga mulai dari manajemen Persib Bandung, dan terakhir dari jajaran direksi PT PBB gitu ya. Nah, kalau dari Igor Tolik mengatakan bahwa kita saat ini sedang fokus di Asia dan juga di Liga. Jadi tidak ada waktu untuk memikirkan rumor, sedangkan Bojan Hodak pun tidak pernah membicarakan ini ke kami gitu ya, maksudnya ke para asistennya. Jadi ya sudah dipastikan ini mungkin hanya rumor saja. Itu menurut asisten pelatih Bojan Hodak, Igor Tolik. Yang kedua, teman-teman, ini menurut pemain Persib Bandung. Kebanyakan pemain Persib Bandung masih menginginkan Bojan Hodak untuk tetap stay di Persib, terutama El Capitano gitu ya, Maklok yang mengatakan kita punya mimpi yang harus kita kejar katanya. Jadi ya kita berharap semuanya tetap ada di sini untuk Bojan Hodak. Kalaupun memang masalah yang lain-lain ya kita nggak tahu katanya, tapi yang jelas saat ini kita sedang fokus mengejar mimpi untuk Persib Bandung. Ya kita juga kan punya prestasi di ACL 2, minimal 1 poin lagi baru lolos gitu ya ke 16 besar, dan ini menjadi sejarah buat Persib dan untuk pesepak bolaan Indonesia, karena kan ini ketika AFC melebur menjadi tiga kasta gitu ya, kasta 1 ACL Elite, kasta 2 ACL 2, kasta 3 ACGL atau AFC Challenge League. Nah ini ya Persib Bandung satu-satunya atau yang pertama kali besok jika memang lolos, ini menjadi sejarah klub Indonesia pertama yang akan masuk ke babak 16 besar ACL 2 gitu ya, dalam format yang baru di AFC. Nah ini yang ketiga teman-teman, untuk manajemen Persib Bandung juga sudah mulai membantah katanya rumors yang mengaitkan Bojan Hodak dengan pelatih kepala tim nasional Indonesia. Kenapa? Karena pertama tidak ada konfirmasi apapun baik itu dari PSSI dan jajarannya kepada klub Persib Bandung, karena bagaimanapun juga ini belum masa free agent untuk Bojan Hodak, sehingga kalaupun itu dari tim nasional Indonesia ya hubungannya dengan negara katanya, walaupun kita menghormati siapapun ya bisa jadi pelatih timnas Indonesia, tapi sampai sekarang harus melalui klub dulu teman-teman gitu ya, dan memang belum ada konfirmasi apapun dari PSSI mengenai Bojan Hodak ke klub Persib Bandung. Dan juga menurut Kang Aditya, untuk Bojan Hodak masih menghormati kontraknya di Persib Bandung hingga bulan Mei 2026. Selain itu tidak ada yang bisa diomongin lah, atau tidak ada yang bisa dipastikan. Jadi semuanya masih cair katanya, walaupun perpanjangan kontrak untuk Bojan Hodak ya kita masih memikirkan itu, kita juga punya langkah strategis, tapi yang jelas ditunggu saja bagaimana langkah selanjutnya. Jadi untuk saat ini kita fokus dulu saja ya di sini gitu ya, maksudnya di Super League dan juga di Asia ya. Itu yang dari manajemen Persib Bandung. Terakhir dari jajaran direksi, nah ini Wahaji Umuh terbaru tadi malam gitu ya, jadi mengatakan bahwa ini luar biasa katanya, rumors ini ada apa gitu ya dihembuskan ke Persib Bandung. Ya kita tahu bahwa timnas Indonesia sedang membutuhkan sosok pelatih katanya, karena kan kemarin fatal banget mengganti Sintayong ke PK katanya, atau ke Patrick Kluivert. Nah ini memang sangat disayangkan. Kalau menurut Wahaji Umuh yang dirugikan justru Erick Thohir katanya teman-teman gitu ya. Jadi Erick Thohir ini disudutkan ya mungkin dari exco-nya, dari bawahannya, karena apapun yang disalahkan pasti ketua umumnya. Nah ini juga jangan sampailah kalau memang Bojan dirumorkan, ini kan belum ada konfirmasi apapun, jadi nanti yang jelek nama Erick Thohir juga. Nah sekali lagi, tapi di sini punya
beberapa pendapat yang berbeda, nggak apa-apa kata Wahaji Umuh. Jadi kalau Wahaji Umuh mah masih, ya kita tahu karena Erick Thohir punya kedekatan yang emosional dengan Persib Bandung, punya ini punya itu segala macam, mungkin ada saham juga gitu ya di Persib. Jadi ya mungkin tidak bisa terlalu menyalahkan Eto gitu. Namun ya kalau kami gitu ya sebagai netizen sepak bola Indonesia juga ini mengamati bahwa ya apapun memang tanggung jawab dari ketua umum gitu ya, apalagi pada saat mengganti Sintayong ke PK gitu teman-teman. Tapi ya dengar-dengar ini juga ada beberapa komunitas sepak bola Indonesia ini yang besok tanggal 14 November akan menggeruduk katanya ke kantor PSSI untuk untuk ya mereformasi PSSI katanya secara total. Jadi ya kita tunggu besok teman-teman, ini mah bakalan rame besok katanya. Jadi dari kelompok supporter yang akan menggeruduk kantor PSSI katanya besok di tanggal 14 November 2025. Kita tunggu apa hasilnya. Nah ini ya kita sedikit cooling down dulu lah gitu ya. Jadi untuk masalah Bojan Hodak ini biarin mereka sedang bertugas gitu ya dengan masing-masing tugasnya, dan memang belum sampai di Bandung. Bojan Hodak masih liburan kayaknya atau sedang OTW ke Bandung. Ya ini juga terekam jelas teman-teman, yang mana ada satu hal yang menjadi kode ataukah memang hanya sekedar foto saja gitu ya. Nah di sini nanti kita punya foto yang mana Bojan Hodak ketika kemarin liburan di Kroasia itu ketemu Luka Modric gitu ya, yang mengatakan bahwa dia adalah gelandang terbaik selama 20 tahun terakhir katanya gitu ya. Lalu juga yang kedua ada foto mengenai Bojan Hodak ketemu dengan Goran Paulik teman-teman, dan ini ketika ketika Goran Paulik memposting foto Bojan dan Goran berdua, Bojan juga upload foto bersama Luka Modric gitu. Jadi ya jaraknya nggak terlalu jauh lah, hanya berbeda 9 jam gitu ya teman-teman. Jadi wah, ada apa ini? Apakah memang hanya sekedar foto atau memang hanya iseng-iseng aja upload gitu ya? Karena di kedua pelatih ini ketika memposting sesuatu ini jaraknya berbulan-bulan gitu ya. Jadi tiba-tiba memposting dengan secara waktu yang hampir bersamaan gitu ya, kurang dari 10 jam itu memposting. Apakah memang terjadi sesuatu deal-dealan atau yang diharapkan teman-teman Boboto akan kejadian gitu ya. Nah ini juga mungkin ada tugas khusus dari manajemen Persib Bandung yang punya langkah strategis tersebut gitu ya. Setelah kita istilahnya tuh nyari tahu gitu ya, mungkin bisa jadi asumsi dari tim redaksi adalah begini teman-teman. Bojan Hodak pulang ke Kroasia bukan hanya sekedar liburan, tapi mungkin mengusung satu tugas tambahan lah gitu ya, baik itu di Malaysia ketika sebelum menghadapi Selangor kan gerilya nih, ketemu dengan ya mungkin hangout biasa, ngopi biasa gitu ya dengan pemain gitu ya, dengan mantan anak emasnya di KL City, Galifuko, lalu pulang ke Kroasia ketemu dengan Modric. Kalau Modric mungkin ya bisa jadi hanya liburan biasa ketemu mungkin, tapi gitu ya, Bojan tahu Modric lagi di mana, atau Modric yang nyamperin Bojan Hodak nih, kita juga nggak tahu gitu ya. Namun yang jelas kalau Goran Paulik ini sahabat baik dari Bojan Hodak, sehingga ya mungkin bisa komunikasi, ketemu. Di situ juga kita yakin lah pasti ada ngomongin masalah kerjaan gitu ya, namanya teman ngomongin apalagi. Pertama ditanya pasti apa kabar bro gitu ya. Lalu yang kedua, kumaha di Persib, lancar meureun. Ini pertanyaan dari Goran mah lancar, karena hayu atuh balik deui meureun gitu ya teman-teman. Jadi ya semua pun bisa terjadi, karena sebentar lagi putaran kedua akan segera hadir gitu ya untuk bursa transfer di putaran kedua. Lalu juga Persib bentar lagi insya Allah lah kita lolos ke 16 besar ACL 2, makin berat perjuangannya, sehingga makin perlu
amunisi yang lebih bagus lagi atau yang lebih solid lagi teman-teman. Nah inilah yang memang sedang mungkin dipersiapkan misi khusus untuk Bojan Hodak dari manajemen Persib Bandung gitu ya. Jadi ya kita tunggulah kabar baiknya, apakah memang jadi Goran Paulik ke Persib lagi atau tidak, ya kita tunggu sama-sama teman-teman itu. Nah ini dari video kemarin sudah dirangkum beberapa pertanyaan dan juga beberapa teman-teman yang ingin disapa katanya. Mangga kita cek satu persatu. Pertanyaan yang pertama, Kang Roni, Ciro katanya sudah WNI dan akan CLBK ke Persib. Emang bener? Wah, masa sih Ciro udah WNI? Belum. Ciro belum jadi warga negara Indonesia gitu ya. Dengar-dengar baru mau ngajuin, tapi kan kalau nggak salah ketika Ciro masih di Persib musim kemarin itu masih kurang, masih sekitar berapa ya, 3 tahun gitu ya, baru 3 tahun karena tahun 2022 ketika COVID waktu itu Ciro pulang ke Brazil. Nah itu ya sudah gugur katanya gitu ya, karena harus 5 tahun tuh harus berturut-turut ada di Indonesia teman-teman. Kalau pulang ke Brazil hanya 3 bulan ngurus visa dan lain sebagainya, balik lagi itu masih dalam hitungan. Tapi kalau sudah lebih dari 6 bulan atau dari 9 bulan punten kalau memang ada yang kelewat gitu ya, nah ini memang sudah dianggap gugur gitu ya, sudah harus mengulang dari awal tahun pertama lagi sampai dengan 5 tahun. Nah tapi ya kalau memang tahun 2022 ini tetap dihitung oleh negara gitu ya, Ciro Alves kemungkinan paling cepat tahun 2022, 23, 24, 25, 2026 paling cepat bisa ngajuin naturalisasi teman-teman. Tapi ya Ciro juga sudah mengatakan, saya ingin dinaturalisasi, bukan ingin menjadi pemain timnas Indonesia, katanya saya ingin menjadi warga negara Indonesia saja, yang mana kami sekeluarga sudah senang dan ingin tinggal selamanya katanya di Indonesia gitu ya, dan sudah mungkin punya properti di Bandung gitu ya. Tapi saya juga heran apakah memang atas namanya atau masih nama orang lain, karena kan orang asing katanya kan tidak boleh beli properti gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah, itu yang jelas mah Ciro punya aset gitu ya di kota Bandung ini. Nah lalu mau ke CLBK ke Persib, nah ini kita juga belum ada kabar teman-teman, ditunggu saja pada saat musim putaran kedua nanti atau musim bursa transfer di putaran kedua gitu ya. Itu biasanya lebih lengkap di situ teman-teman, kita juga ya lebih enakan nyampeinnya. Kalau sekarang mah nanti aja lah. Lalu yang kedua, Kang, sponsor Persib jadina kumaha? Sponsor masih masih belum, tapi sebetulnya kita punya satu kejutan buat teman-teman, tapi di video nanti selanjutnya aja gitu ya, karena sekarang kita fokus dulu Bojan Hodak dengan Goran Paulik. Nah untuk sponsor, kalau kemarin kan kita bahas Allianz ataupun CFG gitu ya, nah itu mungkin masih abu-abu, tapi ada satu sponsor yang kemungkinan sudah deal dengan Persib Bandung, tinggal di launching. Apa itu? Nah di video selanjutnya gitu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan Ipo Persib kumaha perkembangannya. Ipo Persib masih ada di draft PT PBB, tapi ya mudah-mudahan tidak ada kendala gitu ya. Tapi seharusnya kalaupun memang mau IPO di akhir tahun atau di awal tahun ini, seharusnya nih teman-teman, dari hemat kami tim redaksi adalah sekarang tuh sudah mulai riweuh gitu ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin secara diam-diam gitu ya, kita juga nggak tahu ya. Mudah-mudahan kita doakan saja secara baik-baik saja, semuanya lancar gitu ya untuk IPO-nya. Kalaupun enggak, ya mungkin tidak di awal tahun atau di bulan-bulan berikutnya. Yang penting semuanya lancar lah gitu ya, untuk kemajuan Persib Bandung juga. Lalu selanjutnya aduh kemarin teh mana ya pertanyaan yang jadi ini teh, saya lupa tentang apa gitu ya. Nggak dimasukin nih, kumaha nggak dimasukin. Kemarin saya nitip satu pertanyaan yang masih belum dijawab gitu, nanti kita cari ya teman-teman. Lalu selanjutnya ini ada teman-teman yang ingin disapa, katanya ada dari Boboto Haur Kuningan. Boboto Kang Dedeyana Manonjaya Tasik. Wah, Manonjaya Dedeyana. Oh beda, biasanya dari Manonjaya Tasik tuh
siapa itu teh Kang Nanang Tiger Boy. Nah itu biasanya dari Manonjaya Tasik meureun tetanggaan tetanggi meureunnya. Eta mah mangga. Lalu dari Nafas Konveksi Leuwi Goong Garut. Wah ini mah kayaknya usaha ya, Nafas Konveksi Leuwi Goong Garut katanya. Lalu dari Kang Denny Konon, lalu dari Boboto Ciamplas Cililin, lalu dari ada Boboko Jaktim Jakarta Timur, lalu dari Cirebon Nyingcet katanya. Wah Bobotoh Cirebon Nyingcet. Lalu dari Bobotoh Pangadegan Sumedang, Bobotoh Ciamis, Bobotoh Sadawanggi Lemah Sugih, Bobotoh Mekar Hurip Sukawening Garut, Kang Aceng di Depok. Lalu dari Bobotoh Cianjur, Bobotoh Korsel, Bobotoh Banyuwangi, Bobotoh Purwakarta, Bobotoh Cibaduyut, Bobotoh Pondok Gede Bekasi, Bobotoh Subang, Viking Ranjeng, Viking Taiwan, Kang Acu Suryadi, lalu ada Abah Inding Tegal Munding Garut, dan terakhir dari Bobotoh Ben Hill di Jakarta. Wah ini dulu waktu saya masih kerja di Sudirman sering ke Ben Hill, apalagi pas bulan puasa atau ya kalau hari biasa mah jam makan siang ada Padang yang enak, saya lupa namanya apa, pokoknya dekat jembatan yang kecil lah gitu ya, di tengah-tengah Ben Hill gitu ya. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.